Ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam pembacaan Alkitab, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu yang tertulis melalui pemberitaan Alkitab. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yunus pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Yunus pasal 4 ayat 6 sampai 10 berkata, "Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ada sedikit pertanyaan yang saya mau sampaikan kepada kita. Apakah kita punya masa lalu yang suram? Itu pertanyaannya, tapi tidak perlu dijawab, tetapi coba kita renungkan. Ketika kita punya masa lalu kita bawa ke masa kini, biasanya itu jadi beban. Kita hidup di sini tetapi kita bawa kesalahan masa lalu. Baik itu kesalahan anak, kesalahan suami pada masa lalu, tetapi selalu kita ingat-ingat di dalam perjalanan hidup pada masa sekarang. Dan itu biasanya menjadi beban. Kalau sudah menjadi beban, biasanya sulit untuk kita menguasai diri. Salah satu contoh yang disampaikan di dalam bacaan Alkitab pada sore hari ini Yunus. Yunus kalau boleh dikatakan dia mengalami depresi ketika ia diutus untuk menyampaikan suara Tuhan. Supaya Niniwe berada dalam proses pertobatan. Nah, apa yang membuat Yunus depresi? Karena cara berpikir. Alam berpikir Yunus bahwa bagi Yunus ini orang-orang Niniwe ini orang kepala batu. Bagi Yunus bahwa orang-orang Niniwe itu orang-orangnya sangat temperamental. Itu alam berpikir Yunus. Yunus merasa bahwa orang-orang di Niniwe itu orang-orang yang sangat kejam, penyembah berhala. Dan karenanya ketika ia diminta untuk menyampaikan suara Allah atau nubuatan, Yunus menolak, bahkan Yunus marah. Gambaran pribadi Yunus yang boleh kita perhatikan di dalam bacaan Alkitab pada sore hari ini, bahwa Yunus kalau boleh dikatakan dia sangat emosi. Kalau kita lihat pada bagian ayatnya yang ketiga. Di sini dikatakan, jadi sekarang ya Tuhan cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Itu bagian ayat 3. Demikian pula pada bagian ayatnya yang ke-8. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, Allah menginginkan supaya orang-orang Niniwe berada dalam pertobatan, tetapi Yunus enggan melakukan itu.
Allah menginginkan umatnya menyembah Dia, orang-orang Niniwe yang kejam, para pemimpin yang lalim, dan Yunus diutus oleh Tuhan. Memang kalau kita perhatikan proses panggilan Yunus untuk merubah pola pikir orang-orang Niniwe sulit. Dan juga ketika Yunus menjalani panggilan pengutusan untuk menyampaikan suara nubuatan, menyampaikan suara kebenaran Allah, Yunus juga berada dalam pola berpikir yang sangat sempit. Sama kadangkala dalam perjalanan hidup kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami yang namanya depresi? Apalagi sekarang ini, dalam masa-masa wabah pandemi COVID-19. Ada istilah yang sekarang merebak lewat virtual. Istilah cabin fever. Bahwa ada orang mengalami gangguan kejiwaan ketika ia ada di dalam rumah. Mulai merasa jenuh, merasa cemas dan sangat sensitif. Bahkan seringkali terjadi dalam perjalanan kehidupan kita, biasanya orang yang sensitif karena cemas, takut, dan dia mudah sekali marah. Nah, dalam hal ini tentu sebagai ibu, hal yang perlu kita bangun kembali adalah keintiman, relasi dengan Tuhan. Kita tidak perlu marah, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu menciptakan masalah-masalah baru yang membuat kita pada akhirnya tidak bisa tidur dan berkata seperti Yunus, lebih baiklah aku mati daripada hidup, padahal hidup itu adalah anugerah Tuhan. Yang dikatakan di dalam ayat 10 bacaan hari ini, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Lewat bacaan ini Allah mau mengingatkan dan menyadarkan Yunus tentang makna pertobatan. Termasuk Yunus secara pribadi sebagai seorang yang dipilih Allah untuk menjalankan peran. Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, Yunus menyadari kelemahannya. Bahwa ternyata ia bisa melihat Allah juga sangat mengasihi orang-orang yang berdosa. Allah juga mencintai bangsa orang-orang Niniwe yang sangat kejam. Allah menginginkan yang baik bagi manusia. Hari ini sebagai ibu percayalah bahwa kita semua juga dipakai Tuhan di dalam situasi yang sangat sulit sampai detik ini. Belajar dari pengalaman Yunus, biarlah kita tetap bersabar. Walaupun sepertinya kita dipaksa untuk belajar menjadi sabar. Dengan melihat situasi yang ada di sekitar kita. Pandailah mengelola pikiran dan mengelola berkat-berkat yang Tuhan percayakan. Dalam Kristus, Tuhan berkati kita. Amin.